Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Izinkan kami dari kelompok 1 untuk membacakan buku Memasyarakatkan Ide-ide Baru karya Dr. Andes Abdillah Hanafi sebagai syarat tugas kelompok karena kami dijerumuskan ke dalam kelompok 1. Setuju. Ini daftar isinya. Bab 1 itu tentang difusi dan perubahan sosial. Nah, ini bab 1 difusi dan perubahan sosial. Inovasi atau penemuan-penemuan baru, baik itu berupa gagasan-gagasan, tindakan atau benda-benda baru merupakan penyebab terjadinya perubahan sosial bila menyebar ke masyarakat. Bagaimana inovasi itu menyebar dan bagaimana sistem sosial itu berubah? Nah, ini halaman pertama untuk difusi dan perubahan sosial. Kampanye air masuk di Los Malinos, ya. Contoh penyebaran inovasi yang gagal. Sebuah lembaga pelayanan kesehatan di Peru atau berusaha memperkenalkan beberapa inovasi kepada penduduk desa untuk meningkatkan kesehatan mereka. Lembaga itu baru saja menikmati keberhasilan usaha yang gemilang di Amerika Latin. Ia telah berhasil memotivasi penduduk untuk membuat jamban, membakar sampah, melaporkan kasus-kasus penyakit yang mencurigakan ke puskesmas, dan memasak air minum. Lembaga itu juga telah berhasil merubah cara berpikir dan perilaku penduduk, karena sekarang memiliki pengetahuan secukupnya mengenai hubungan antara sanitasi dengan kesehatan. Memasak air minum merupakan cara mencegah penyakit yang cukup efektif. Jika penduduk tidak memasak air minum, pasien-pasien yang berobat di puskesmas setempat seringkali dalam kembali karena sakit yang sama. Seringkali datang kembali karena sakit yang sama. Nelida, seorang petugas kesehatan di desa Los Malinos, oleh lembaga kesehatan diberi tugas yang sederhana, yaitu mengajak para ibu rumah tangga di desa itu agar terbiasa memasak air minum keluarga. Selama 2 tahun kampanye air masak, di desa pertanian yang berpenduduk 200 keluarga di daerah pantai Peru itu, hanya 11 ibu rumah tangga yang mau memasak air minum. Walaupun dibantu seorang dokter yang memberi penerangan kepada masyarakat tentang air masak dan telah ada 15.000 rumah tangga yang telah terbiasa memasak air minum sebelum kampanye dilakukan. Program Nelida untuk mengadakan pembaruan di desa itu telah gagal. Kenapakah Nelida mengalami kegagalan? Untuk memahami hal itu, kita perlu tahu lebih cermat mengenai kebudayaan, lingkungan setempat, dan individu-individu di desa itu. Keadaan desa. Sebagian besar penduduk desa Los Malinos adalah petani yang bekerja di perkebunan setempat. Air diambil langsung dari mata air atau sumur dengan kaleng, ember, atau tong. Biasanya yang mengambil air ini adalah anak-anak, para remaja, dan orang dewasa dianggap tidak layak, dan mereka yang melakukannya. Ada 3 buah ember air di Los Malinos. Sebuah irigasi musiman yang letaknya dekat dengan desa, sebuah mata air yang jumlahnya lebih dari 1 mil, dan sebuah sumur umum yang airnya tidak dipakai penduduk. Jika diuji, ketiga sumber air itu akan diketahui sudah tercemar. Dari ketiga sumber air tersebut, yang sering dipakai adalah saluran parit irigasi karena letaknya dekat rumah sebagian besar penduduk. Sehingga anak-anak dapat mengambil air ke sana, parit itu mengalir air dan penduduk menyukai rasanya. Mungkin manis ya rasanya. Untuk membangun sistem sanitasi yang baik, di desa itu tidaklah mungkin. Tetapi penyakit tipes dan jenis penyakit lain yang menular melalui air dapat dicegah dengan memasak air sebelum diminum. Selama 2 tahun bertempat tinggal di Los Malinos, Nelida mengadakan kunjungan setiap rumah di desa itu. Tetapi secara intensif, ia hanya melakukan kunjungan pada 21 keluarga. Dia mengunjungi setiap keluarga yang dipilihnya di antara 15 atau 20 kali.
11 dari 21 keluarga itu sekarang telah memasak air minumnya. Orang-orang macam apakah yang telah mengikuti ajakan Melida itu? Dengan mengemukakan 3 ibu rumah tangga, seorang memasak air karena kebiasaan, seorang karena pengaruh petugas kesehatan, dan seorang yang tidak mau mengikuti anjuran. Kami dapat memberi ilustrasi tambahan mengenai proses penyebaran inovasi yang direncanakan. Nyonya Alfredo memasak air karena kebiasaan. Nyonya Alfredo umumnya kira-kira 40 tahun dan menderita penyakit infeksi sinus. Oleh penduduk Los Molinos, ia dikenal sebagai orang yang sakit-sakitan. Setiap pagi Nyonya Alfredo memasak air seceret untuk keperluan sepanjang hari. Dia tidak paham teori hukum seperti yang diterangkan oleh Melida. Motivasinya untuk seperti yang diterangkan oleh Melida, motivasinya untuk merebus air adalah untuk mengikuti suatu kebiasaan yang kompleks mengenai perbedaan antara panas dan dingin. Prinsip dasar kepercayaan setempat ialah bahwa semua makanan, minuman, obat, dan benda-benda punya sifat panas atau dingin di luar temperaturnya sendiri. Perbedaan panas dingin ini meliputi seperangkat tindakan untuk menghindari atau mendekati barang-barang tadi jika seorang dalam keadaan tertentu, misalnya jika seorang dalam keadaan hamil, hendaknya menghindari makanan yang mempunyai sifat panas dan sebagainya. Begitu pula halnya dalam keadaan sehat atau sakit. Air masak dan sakit berkaitan erat dalam ada kebiasaan masyarakat Los Molinos. Biasanya orang sakit saja yang menggunakan air masak atau air hangat. Jika seorang sakit, maka pantangan baginya makan daging babi yang menurut adat setempat bersifat dingin, atau minum brandy yang sangat panas. Sangat panas atau sangat dingin harus dihindari oleh seorang yang sedang sakit. Karena air biasa dianggap sangat dingin, maka harus direbus dahulu supaya temperaturnya yang ekstrim berkurang. Sejak anak-anak, penduduk terbiasa tidak menyukai air masak atau minum. Mereka mau jika air masak itu dicampur dengan zat lain seperti kopi, teh, jeruk, atau gula, dan sebagainya. Nyonya Alfredo suka mencampur setetes sirup ke dalam air minumnya. Sama sekali tidak ada dalam pandangan sistem kepercayaan di desa itu mengenai adanya pencemaran air oleh bakteri. Menurut tradisi, merebus air itu dimaksudkan untuk mengurangi kadar dinginnya. Air biasa bukan untuk membunuh bakteri. Nyonya Alfredo minum air masak karena patuh pada adat kebiasaan setempat. Ia sedang sakit. Yang kedua itu Nyonya Bir, orang yang terpengaruh kampanye. Keluarga Bir tinggal di Los Molinos sudah segenerasi. Tetapi mereka tetap mempunyai orientasi yang kuat ke kampung halaman yang terletak pada perbukitan di pegunungan Andes. Nyonya Bir takut ketularan penyakit tanah datar yang menurut anggapannya telah menderita penduduk Los Molinos. Kekhawatiran inilah yang agaknya menjadi sebab kenapa Melida dapat mempengaruhi Nyonya agar memasak air minumnya. Melida merupakan teman dekat Nyonya. Menurut istilah ibu-ibu rumah tangga di desa itu, Melida bertindak sebagai pemeriksa kotoran dan sangat lengket dengan Nyonya, yang selalu memberi penerangan dan pelindungan kepadanya. Nyonya tidak saja memasak air minum, melainkan juga telah membangun jamban dan telah membawa anaknya ke puskesmas untuk diperiksa kesehatannya. Nyonya dikenal sebagai orang luar oleh masyarakat setempat karena potongan rambut pegunungannya dan logat Spanyolnya yang tentara. Dia tidak pernah memperoleh penerimaan masyarakat, terlebih penerimaan sebagai orang marginal di desa itu. Karena masyarakat desa Los Molinos bukan sekelompok acuan yang berarti baginya. Nyonya sering menyimpan dari norma-norma masyarakat dalam hal inovasi. Agar tidak kehilangan rasa sosialnya, Nyonya mencari perlindungan pribadi dengan cara mengikuti kesehatan nasihat Melida yang bersahabat dengannya. Tetapi tindakan Nyonya merebus air minum itu tidak mempengaruhi status marginalnya di masyarakat. Tidak mempengaruhi status marginalnya di masyarakat, dia berterima kasih kepada Melida karena ia telah mengajarinya bagaimana menetralisir ketakutannya terhadap air yang tercemar, bahaya penyakit tanah datar tersebut.
Aduh, semakin buram nih. Nyonya Clara, orang yang menolak anjuran. Ibu rumah tangga ini merupakan wakil dari sebagian besar keluarga di Los Molinos yang tidak terpengaruh oleh ajaran agen pembantu, yaitu Melina. Orang yang mengadakan kampanye kesehatan selama 2 tahun, Nyonya tidak juga memahami teori kuman walaupun telah berulang kali Melida menerangkannya. Bagaimana sanggahnya makhluk kecil itu tidak dapat bertahan hidup di air tanpa dapat melihat oleh orang. Apakah ia ikan? Kuman yang sedemikian kecil sampai tak dapat dilihat mata. Jika ia memang ada, mana mungkin dapat penyakit manusia yang sehat? Ancamannya di dunia ini yang perlu kita cemaskan adalah kemiskinan dan kelaparan. Tapi tak perlu cemas terhadap binatang kecil yang tak dapat dilihat dan didengar. Seraba atau diraba dirasakan seseorang. Nyonya yang setia pada adat kebiasaan itu menolak anjuran untuk merebus air minum. Sebagai pemeluk tengah tradisi keyakinan panas dingin, ia beranggapan bahwa hanya orang sakit sajalah yang patut minum air masak. Beberapa ibu rumah tangga yang dari kelas sosial rendah menolak anjuran Melida. Sebagian mereka tidak punya waktu atau alat untuk melakukannya walaupun mereka yakin akan kebenaran anjuran itu. Para ibu ini tidak punya waktu untuk mencari kayu bakar yang digunakan merebus air, sedangkan kemiskinan mereka tidak memungkinkan untuk membeli minyak tanah. Para istri itu seringkali mendampingi suami mereka bekerja di ladang sehingga tidak sempat lagi memasak air minum untuk keluarganya. Mengapa kampanye air minum itu gagal? 2 tahun kampanye intensif yang dilakukan oleh petugas kesehatan di masyarakat pedesaan Peru yang berpenduduk 200 keluarga yang bertujuan mengajak para ibu rumah tangga agar mereka memasak air minum itu lebih gagal. Melida hanya berhasil mengajak 5% dari penduduk desa atau 11 keluarga untuk menerima inovasi. Sedangkan para agen pembantu di desa-desa lain dapat meyakinkan sebanyak 15% sampai 20% ibu rumah tangga. Sebab kegagalan kampanye di Los Molinos dapat diilustrasikan dari kampanye yang membudaya desa itu. Tradisi tempat yang menghubungkan makanan panas dengan masalah sakit, memasak air membuatnya kurang agar untuk diminum dan karena itu hanya cocok untuk orang sakit saja. Jika seorang tidak sakit, ia dilarang oleh norma kebudayaan setempat untuk minum air masak. Sedikit sekali orang yang mengambil resiko menyimpan dari norma masyarakat dalam hal air masak ini. Faktor penting yang mempengaruhi kepercayaan penerimaan suatu inovasi oleh penduduk adalah terkaitan inovasi itu dengan kepercayaan yang membudaya di masyarakat itu. Melida gagal mendemonstrasikan pengaruh kelompok acuan dalam usaha penyebaran inovasi. Nyonya Bird ya, secara sosial adalah orang asing yang marginal dalam pandangan masyarakat Los Molinos. Walaupun sudah bertahun-tahun lamanya ia tinggal di sana. Melida lebih sering berhubungan dengan Nyonya Bird daripada dengan ibu-ibu rumah tangga lainnya. Padahal mereka ini menghindari Nyonya Bird karena cemas akan kehilangan penerimaan sosial dari Melida yang kosmopolit. Nyonya Bird menerima ide memasak air minum bukan karena ia betul-betul seperti prinsip kesehatan, tetapi agar ia memperoleh perkenan dan melindungi Melida. Nyonya Bird yang marginal itu menganut standar-standar kelompok acuan di luar masyarakat setempat. Melida telah bekerja sama dengan ibu rumah tangga yang salah jika ia ingin melancarkan proyek difusi sepertinya dapat melalui sendiri. Dia hanya memusatkan perhatiannya pada wanita-wanita macam Nyonya Alfredo dan Nyonya Bird. Sayangnya mereka itu bukan orang yang patut dijadikan modal bagi masyarakat desa Los Molinos, yang satu sakit-sakitan dan yang satunya lagi dianggap orang luar. Pemuka masyarakat desa yang dapat ditindak sebagai penompa perubahan diabaikan oleh Melida. Di Los Molinos, Melida dianggap tidak sederajat oleh para ibu yang status sosialnya rendah atau menengah. Kebanyakan keluarga yang miskin memandang petugas kesehatan sebagai
pengintai, orang yang dikirim ke desa untuk membongkar-bongkar dan mengganggu ibu-ibu dengan rumah agar tetap terjaga kebersihan rumahnya. Karena itu, rumah tangga yang status sosial rendah tidak punya waktu senggang, mereka jarang mengunjungi Melida dalam rangka kampanye air masak. Kontak para ibu-ibu rumah tangga yang berstatus sosial rendah ini yaitu dengan menyekat luar terbatas, sehingga akibatnya mereka melihat Melida yang kosmopolit itu dengan pandangan mereka sendiri. Terkait dengan horizon sosial dan kepercayaan yang membudaya di Los Malinos, mereka mencurigai orang luar ini. Sebaiknya Melida yang termasuk kelas menengah menurut ukuran masyarakat Los Malinos memperoleh hasil hubungan yang positif dengan orang-orang yang tingkat sosial dan latar belakang budayanya mirip dengannya. Kecenderungan untuk berkomunikasi lebih efektif hanya dengan mereka yang lebih padan saja. Ini merupakan pengalaman yang biasa terjadi pada agen pembaru dalam kebanyakan kampanye difusi. Melida lebih banyak berorientasi kepada inovasi daripada berorientasi pada sasaran. Setidaknya kampanye meletakkan diri dalam peranan ibu-ibu rumah tangga desa menyebabkan ajakan gagal mencapai target. Karena persamaannya tidak cocok dengan kebutuhan warga desa. Melida tidak memulai usahanya dari mana penduduk berada. Malahan ia bercerita tentang teori hukuman yang tidak mereka pahami dan juga tidak mereka perlukan. Ilustrasi kasus Melida yang kami paparkan di atas menunjukkan bahwa penyebaran inovasi ke masyarakat untuk mengadakan perubahan-perubahan sistem sosial adalah merupakan suatu usaha kompleks. Banyak faktor yang mempengaruhi keberhasilan dan kegagalannya. Pada uraian selanjutnya nanti Anda akan mengetahui bagaimana proses penyebaran inovasi itu ke dalam suatu sistem sosial dan faktor-faktor apa yang mempengaruhinya di sana. Dilanjutkan oleh Bapak Sofian Kandinata. Oke, terima kasih. Kita akan lanjutkan berhubung waktu kita sebentar lagi sudah off. Kita akan lanjutkan mengenai tentang perubahan sosial. Proses perubahan sosial terdiri dari 3 tahap. Yang pertama, implementasi, yaitu proses di mana ide-ide baru diciptakan dan dikembangkan. Yang kedua, difusi, ialah proses di mana ide-ide baru itu dikomunikasikan ke dalam sistem sosial. Dan yang ketiga, konsekuensi, yakni perubahan-perubahan yang terjadi dalam sistem sosial sebagai akibat pengadopsian atau penolakan inovasi. Perubahan terjadi jika penggunaan atau penolakan ide baru itu mempunyai akibat. Karena itu, perubahan sosial adalah akibat komunikasi sosial. Beberapa pengamat, terutama ahli antropologi, merinci 2 tahap tambahan dalam urutan proses di atas. Salah satunya ialah pengembangan inovasi yang terjadi setelah invensi sebelum terjadi diskusi. Yang dimaksud ialah proses terbentuknya ide baru dari suatu bentuk hingga menjadi suatu bentuk yang memenuhi kebutuhan audisme penerima yang menghendaki. Kami tidak memasukkan tahap ini karena ia tidak selalu ada. Misalnya, jika inovasi itu dalam bentuk yang siap pakai, tahap terakhir yang terjadi setelah konsekuensi adalah penyusutnya inovasi. Kami menganggap ini menjadi bagian dari konsekuensi. Apakah perubahan sosial itu? Perubahan sosial adalah proses di mana terjadi perubahan struktur
dan fungsi suatu sistem sosial, revolusi nasional, pembentukan suatu lembaga pembangunan desa, pengadopsian metode keluarga berencana oleh suatu keluarga adalah merupakan contoh-contoh perubahan sosial, perubahan baik pada pola fungsi maupun struktur sosial adalah terjadi sebagai akibat dari kegiatan-kegiatan tersebut di atas. Ya. Struktur suatu sistem terdiri dari berfungsi status individu dan status kelompok-kelompok yang teratur. Berfungsinya struktur status-status itu merupakan seperangkat peranan atau perilaku nyata seseorang dalam status tertentu. Status dan peranan saling mempengaruhi atau sama lain. Status guru sekolah misalnya menghendaki perilaku-perilaku tertentu bagi seseorang yang menduduki posisi itu. Dari mempengaruhi tingkah laku orang tersebut, mungkin saja seseorang menyimpang jauh dari seperangkat tingkah laku yang diharapkan. Karena dia menduduki posisi status tertentu. Tetapi statusnya mungkin berubah. Fungsi sosial dan struktur sosial berhubungan sangat erat dan saling mempengaruhi atau satu sama lain. Dalam proses perubahan sosial, jika salah satu berubah, maka yang lain akan berubah juga. Berdirinya atau ditetapkannya organisasi kampus yang baru mempengaruhi struktur sosial universitas karena didefinisikannya seperangkat fungsi baru di sana. Jika seseorang pejabat mulai berfungsi dalam status baru itu, mereka mungkin mempengaruhi fungsi universitas secara keseluruhan. Oke, kita lanjut dengan macam-macam perubahan sosial. Salah satu cara yang berguna dalam meninjau perubahan sosial ialah dengan memperhatikan dari mana sumber terjadinya perubahan itu. Jika sumber perubahan itu dari dalam sistem sosial itu sendiri, kami menamakannya perubahan momen. Jika sumber ide baru itu berasal dari luar sistem sosial, yang demikian itu kami sebut dengan perubahan kontak. Lanjut. Nah, di sini adalah tabel-tabel paradigma tipe perubahan sosial. Nah, ini ada tabelnya dari mulai sumber kebutuhan terhadap perubahan, dari dalam kebutuhan dimakan oleh anggota sistem sosial, ada dari dalam, ada dari luar. Yang dari dalam adalah perubahan tertinggal. Intinya mah tabel ini teh kayak kita bisa sinkronkan dengan yang Pak Prof Ceng tuh ya. Jadi yang dari dalam tahu, tidak tahu gitu kan. Kita tahu, orang lain tidak tahu, dan sama-sama. Oke, lanjut ke bawah. Perubahan imanen terjadi jika anggota sistem sosial menciptakan dan mengembangkan ide baru dengan sedikit atau tanpa pengaruh sama sekali dari pihak luar, dan